warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI AP 4D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang media audiovisual proyeksi dan non proyeksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ada jenis-jenis, macam-macam, fungsi, manfaat, dan lainnya. Nah, media pembelajaran. Pada awalnya itu media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa, diantaranya untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas dan permudah konsep yang abstrak, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Kemudian berubah setelah sistem pendidikan lahirnya alat peraga audiovisual, terutama menekankan penggunaan pengalaman langsung atau konkret untuk menghindarkan verbalisme. Nah, manfaat dari media itu dalam proses pembelajaran itu adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran itu akan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Yang pertama, pengertiannya. Media audiovisual itu adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis, media auditif atau mendengar dan visual, yaitu melihat. Media audiovisual ini merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan dan sikap. Nah, berikutnya jenis media audiovisual. Adapun jenis-jenis dari media audiovisual itu yaitu pertama, audiovisual murni. Media audiovisual murni itu sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Yang kedua, audiovisual tidak murni. Nah, audiovisual tidak murni itu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide. Manfaat dari media audiovisual ini digunakan untuk guru sebagai menarik perhatian dari siswa sehingga materi yang didapatkan dan diterima dengan baik. Audio sebagai bahan ajar itu telah tersedia dalam berbagai ilmu sehingga dapat dengan mudah dijadikan sebagai penunjang atau alat bantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media audiovisual proyeksi. Pengertian dari media audiovisual proyeksi itu adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media itu memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti melalui indera penglihatan. Media ini berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, maksud pesan di sini berupa materi pelajaran yang akan disampaikan. Jadi dengan media proyeksi itu materi tersebut dapat terserap dengan baik. Nah, adapun macam-macam dari media audiovisual proyeksi ini seperti media proyeksi diam dan media proyeksi bergerak. Dari media proyeksi diam ini memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Jenis media itu antaranya ada OHT, opaque projector, slide, dan film strip. Yang kedua, media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak itu media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media multimedia.
Jenis media proyeksi gerak itu antara lain seperti LCD, film gelang, televisi, dan komputer. Nah, yang selanjutnya adapun media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi itu disebut juga sebagai media pemeran atau displayed media. Media visual non-proyeksi itu mudah digunakan karena tidak memerlukan banyak kelengkapan, relatif tidak mahal. Banyak hal yang dapat dijalankan dengan sedikit, bahkan tanpa biaya. Dapat pula digunakan dalam berbagai tingkatan pendidikan dan berbagai disiplin ilmu. Nah, media pandangan non-proyeksi itu merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya, ada fungsi dari media non-proyeksi itu, yaitu satu, untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. Dan yang kedua, pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf, gambar-gambar, serta dengan simbol-simbol. Macam-macam media visual non-proyeksi itu ada beberapa, yaitu yang pertama media realia. Media realia itu adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objeknya. Dan yang kedua ada model. Model itu benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti realia. Yang ketiga, media cetak. Media cetak itu merupakan media pembelajaran yang dibuat dalam bentuk cetak. Media cetak ini tergolong dalam kelompok media cetak yang paling tua karena media yang pertama kali ada dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran karena lebih praktis dan terjangkau penggunanya serta dapat di berbagai tempat. Dan yang keempat, media grafis. Media grafis ini tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai media audiovisual. Semoga pendengar dan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.